Tuhan adalah gembalaku, senantiasa ada untukku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibawanya ku ke tempat yang tenang, disediakan semua yang ku butuhkan. Rasa damai, tentram, terhindar dari bahaya. Tuhanlah gembalaku, dibawanya ku ke tempat yang tenang, disediakan semua yang ku butuhkan. Rasa damai, tentram, terhindar dari bahaya. Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa berkat dalam. Kita bersama-sama dalam pertemuan keempat Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 Paroki Santa Perawan Maria Purworejo. Pandemi COVID-19 ini memukul sektor keagamaan. Bagi kita umat Katolik, selama ini lebih banyak kita mengikuti perayaan Ekaristi melalui live streaming. Ada hal yang dirasa kurang dan tentu mempengaruhi iman kita. Apalagi kita merasa bahwa suasana berbeda dalam perayaan Ekaristi. Kadang-kadang situasi yang tidak mendukung kita untuk berdoa secara lebih khusyuk tentu mempengaruhi iman kita. Tetapi pertemuan kali ini mengajak kita, mengingatkan kita bahwa Yesus merupakan sahabat bagi mereka yang bertobat. Maka Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabdamu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa sulit karena pandemi ini. Kami memohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan pada pertemuan ini diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22 yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Surat ini kurang lebih relevan dengan situasi gereja dan masyarakat sekarang ini. Karena pandemi, umat Katolik bisa jadi kehilangan semangat untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Demikian juga jemaat Laodikia
yang dibahas dalam kitab Wahyu. Mereka tergoda untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus secara suam-suam kuku. Melalui surat ini, kita diminta untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Mari kita dengarkan bersama-sama sabda Tuhan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Bacaan dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki refleksi bulan Kitab Suci Nasional dalam pertemuan yang keempat. Tema yang kita angkat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Seperti yang kita alami di dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Katolik di masa pandemi COVID-19 ini, kita terbatas sekali di dalam beraktivitas peribadatan, beraktivitas pendalaman iman, kumpul-kumpul bersama untuk berefleksi mengenai iman kita. Kita sebagai umat beriman memang tetap bisa berpartisipasi, entah dengan setia mengikuti giliran untuk bisa ikut perayaan Ekaristi yang terjadwal itu, yang terbatas pesertanya, atau bisa berpartisipasi melalui layar televisi atau HP kita dengan mengikuti perayaan Ekaristi yang disiarkan
melalui channel YouTube maupun streaming itu. Namun banyak juga yang tidak bisa turut serta karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan, dan situasi semacam ini tidak menutup kemungkinan membuat hidup doa, hidup ibadat kita menjadi suam-suam kuku seperti jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu. Itu sebabnya kita perlu mendalami dan merenungkan sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang bertobat, agar kita terdorong untuk terus-menerus mengupayakan pertobatan. Ini yang mau kita lihat bersama dalam tema keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat, dalam pengertian seperti itu. Saudara-saudari, dalam pertemuan yang keempat atau pertemuan yang terakhir ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, mencari pesan dari kitab Wahyu, perikop bab 3 ayat 14 sampai 22, yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Surat ini kurang lebih relevan dengan situasi gereja dan masyarakat sekarang ini. Karena pandemi, sebagian umat Katolik bisa jadi mulai kehilangan semangat untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Demikian pula halnya dengan jemaat di Laodikia pada dalam kitab Wahyu, yang tergoda untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus secara suam-suam kuku. Melalui surat itu, kita diminta untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22 mengisahkan demikian. Kepada Yohanes diperintahkan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudari, Yesus yang memberi perintah untuk menulis dan mengirim surat kepada jemaat di Laodikia menyebut dirinya dengan gelar Amin,
saksi yang setia dan benar. Kata amin merupakan kata standar yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mengakui kebenaran dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Ungkapan saksi setia dan benar menegaskan kata amin. Dengan menyebut dirinya amin, saksi yang setia dan benar, Yesus menegaskan bahwa sabdanya sungguh-sungguh benar, serta dapat dipercaya dan diandalkan. Orang tidak perlu lagi berusaha mencari kebenaran yang lain, sebab kebenaran sudah ada di dalam Dia. Dan segala kebijaksanaan dan pengetahuan tersembunyi dalam dirinya. Sebutan dan gelar ini juga berimplikasi bahwa di hadapan Yesus, jemaat dituntut untuk berani melakukan introspeksi secara jujur, serta memperlihatkan keinginan yang serius dan tulus untuk mengubah hidupnya. Jemaat Laodikia dicela oleh Yesus karena kurang bersemangat dalam hidup rohani dan puas dengan prestasi diri mereka sendiri. Kurangnya semangat rohani ini digambarkan dengan ungkapan suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas. Ungkapan ini disoroti sebanyak 3 kali untuk menggarisbawahi seriusnya persoalan hidup rohani jemaat Laodikia. Mereka tidak menjalani hidup sebagai pengikutnya secara total dan disiplin. Semangat hidup rohani mereka hanya suam-suam kuku. Dengan celaan ini Yesus menginginkan agar mereka menghayati iman dengan semangat yang bernyala-nyala. Itu sebabnya Yesus digambarkan secara serasa ingin muntah melihat kualitas rohani jemaat yang setengah-setengah itu. Semangat suam-suam kuku jemaat Laodikia disebabkan karena mereka merasa mampu mencukupi diri sendiri dan cepat puas diri. Dengan harta dan kekayaan, mereka merasa hidupnya akan terjamin. Di sini tampak ada kontras yang tajam antara pernyataan jemaat dan kenyataan yang sesungguhnya. Jemaat Laodikia membanggakan kekayaan dan percaya bahwa kekayaan itu memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Karena itu mereka tidak pernah berhenti berusaha memumpuk harta. Apa yang mereka miliki seolah-olah tidak pernah memberikan kepuasan, sehingga mereka menginginkan lebih lagi. Yesus memberikan sebuah perintah tegas, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hati adalah perintah agar bersemangat atau bernyala-nyala dalam semangat. Dengan kata-kata ini Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari mentalitas suam-suam kuku. Mereka diminta untuk merelakan diri dipenuhi, dikuasai dan digerakkan oleh Roh Kudus. Bertobatlah tidak hanya berarti perintah untuk mengubah sikap dan perilaku dari yang tidak baik di masa lampau menuju yang baik di masa depan, tetapi juga untuk mengubah cara berpikir. Orang perlu mengakui kesalahan di masa lampau atau sekarang, setelah itu memiliki niat, rencana, dan strategi yang tepat untuk memperbaikinya di masa depan. Perubahan sikap dan perilaku harus didasari oleh perubahan cara berpikir dan cara pandang. Dengan kedua perintah ini, jemaat Laodikia diajak untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kekayaan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Mereka harus meninggalkan semua itu dan mempunyai cara pandang, cara berpikir yang baru, yaitu bahwa Tuhanlah yang mestinya menjadi sumber hidup, tujuan hidupnya, sehingga Tuhan adalah segala-galanya bagi mereka.
tidak lagi punya pikiran bahwa kekayaan menjadi cukup untuk apapun bagi kehidupan mereka. Ini yang mau kita lihat bersama dengan merenungi tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mau mengubah cara pikir dan cara pandang kita yang tidak benar menuju ke cara pikir dan cara pandang yang benar, disitulah Yesus hadir sebagai sahabat kita yang mendampingi kita dan membuat kita mungkin untuk membuat perubahan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam pendalaman iman BKSN 2021. Pertemuan yang keempat dengan subtema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Agustinus Winanta yang akan membagikan pengalamannya mengalami berbagai hal di masa sulit seperti ini. Baik, yang pertama kita langsung saja ya, Pak. Silakan perkenalkan diri, nama dan keseharian Bapak. Terima kasih waktunya. Nama saya adalah Winanto, nama permandian saya Agustinus. Dilengkapnya Agustinus Winanto. Saya kesehariannya tinggal di Pangenjuru Tengah ya, di Purworejo. Terima kasih. Ya. Kita berdiskusi atau ngobrol ya Pak tentang Yesus sahabat mereka yang bertobat. Ya. Nah, apakah Pak Agus ya aja ya? Ya. Pak Agus punya pengalaman mengenai pertobatan pada dalam kehidupan jenengan? Iya. Pada tahun 1973, saya itu sudah dibaptis menjadi warga gereja Katolik. Jadi ibaratnya dari kecil itu saya sudah menjadi orang Katolik ya. Tapi sampai saya umur sekitar 25 ya, iman saya ya hanya sekedar penting cukup nang gereja, setiap minggu nang gereja itu udah cukup ya. Ya. Tapi ternyata apa yang kita lakukan seperti itu nggak ada hasilnya. Karena apa? Hanya sekedar wajib ya. Nggak hanya sekedar formalitas ya. Nggak ada intisari dari iman itu apa toh? Nggak bisa merasakan seperti itu ya. Pada suatu saat nanti kehidupan saya itu sekitar umur saya 20-23 ya. Saya itu dulu biasanya tongkrong di Yogyakarta ya, di Batang Debu gitu. Ya. Saya tuh sering tongkrong di sana sampai malam ya. Saat indian sini ya pakai gelang ya. Pakai celana jeans di sebelah-sebelah ini ya. Jadi ketika saya jalan di sini banyak orang yang saya jalan itu pada takut, minggir semua itu, waduh, bangganya saya sebagai laki-laki ya. Ketika saya lewat orang-orang pada menyingkir ya, takut karena ya penampilan seperti itu ya. Saya tergabung di dalam kelompok freelance ya, pecinta alam itu ya. Ya. Jadi setiap hari saya tongkrong di situ, jadi satu dengan orang-orang Malioboro di situ, ya minum ya macam-macam lah ya gitu. Tapi yang jelas meskipun saya menjadi orang yang seperti itu, saya nggak pernah untuk menyakiti orang, nodong, jaluk duit itu saya nggak pernah. Bukan yang gitu bukan yang itu. Tapi saya ngombe-ngombe itu pasti ya. Jadi kehidupan saya seperti itu. Padahal minggu habis dari gereja ya. Senin sampai Sabtu ya kumpul sama orang-orang Malioboro yang seperti itu ya. Jadi
imam saya itu nggak ada efeknya sama sekali, cukup wajib. Bapak ibu saya taunya Anto ya, saya itu dipanggil Anto. Anto itu taunya ya mesti wong bagus ya, alim, anteng ya, orang tahu ngopo-ngopo. Tapi di luar itu orang tua saya itu nggak tahu ya. Apa yang saya lakukan setiap hari Senin sampai Sabtu. Yang penting Minggu ya senang gereja ya. Wah, orang tua saya itu wah Anto itu berdoa, nanti nangis-nangis, degluk-degluk seperti itu ya. Kita kusuk banget ya. Orang melihat saya itu wah Gus itu luar biasa itu ya. Tapi ternyata Senin sampai Sabtu kehidupan saya itu jauh di luar gereja seperti itu. Itu ya saya lakukan seperti itu dulunya seperti itu. Iya begitu. Boleh tahu kenapa kemudian sampai masuk dalam dunia yang demikian? Dunia seperti itu ya. Mungkin ada yang mengajak atau melihat. Ya karena dulu saya baru mencari jati diri ya. Baru mencari jati diri, wong enom ya, nyekel duit ya, seperti itu. Terus kumpul sama orang-orang yang seperti itu ya. Dan orang ngombe tak bayari ibaratnya ya. Seperti itu ya. Jadi orang pada senang sama saya. Seperti itu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu menjadi kebiasaan dan gaya hidup saya. Nah itu, saya menjadi berubah itu karena apa? Ini saya sedikit cerita ya. Ada seorang cleaning service, ya, itu tuh ngajak saya berdoa. Nah, cleaning service itu ngajak saya berdoa. Saya, Bapak, yuk berdoa bareng yuk. Saya dalam hati, bocah kok ngajak berdoa sama saya itu. Dalam hati loh, di cleaning service kok ngajak saya berdoa. Tapi ya saya turuti lah, namanya ngajak berdoa apa nggak mau saya turuti ya. Dia berdoa, kemudian dia menyebutkan nama Santo Agustinus. Santo Agustinus ya. Itu terus Bapak tahu nggak tadi yang datang siapa? Yang datang siapa? Saya bilang gitu. Kan di sini hanya 2 orang. Kok ada yang datang itu loh. Itu Santo Agustinus itu tadi datang. Santo Agustinus datang. Bapak merasa enggak? Enggak. Melihat enggak? Enggak sebenarnya. Nah seperti itu. Ini cleaning service itu siapa toh? Kok bisa mengatakan tadi ada Santo Agustinus datang. Duduk di sebelahnya Bapak. Ya, iya. Ketika saya mengundang Santo Agustinus datang, Santo Agustinus itu datang. Nah, dari situ saya tertarik untuk mengetahui siapa toh orang ini. Itu. Nah, di situ ternyata dia seorang meskipun nyuwun sewu ya, dia kerja di sebagai cleaning service seperti itu. Saya juga pernah main ke rumahnya, hanya ibaratnya 2 kali 3 rumahnya dipakai untuk tidur dan seperti itu, di dekat Kalijodi seperti itu. Dia tinggalnya di situ. Di sana. Tapi ternyata imannya luar biasa. Nah dari situ saya mengalami pertobatan itu di situ. Saya diajak untuk ikut retret kehidupan rohani, seminar hidup rohani ya, dalam roh. Nah seperti itu saya baru ini toh. Ini saya jadi bawa ke sini toh. Dari situlah saya mengalami pertobatan. Iya, saya mengikuti seminar hidup baru dalam roh. Seminar hidup baru itu ya. Jadi saya mulai kebiasaan saya untuk merasakan kehadiran roh di situ. Roh Kudus yang menuntun saya. Oh ternyata seperti ini. Nah jadi perubahan hidup saya itu awalnya kemudian di situ. Saya mengalami pertobatan seperti itu. Saya berdoa di tabernakel. Kemudian ada suster yang datang. Doamu sudah didengarkan oleh Tuhan. Ada suster yang seperti itu. Sama-sama itu peserta retret itu. Kemudian suster itu datang. Doamu sudah didengarkan oleh Tuhan. Kenapa? Saya nangis karena apa? Ternyata hidupku itu nggak ada artinya. Kita doa sedekah seperti itu, ternyata itu nggak ada artinya. Jadi harta yang utama itu justru adalah Tuhan Yesus. Kalau kamu bisa menerima Tuhan Yesus, itulah hartamu itu ada di situ. Nah dari situlah saya mengalami pertobatan seperti itu. Kemudian gaya hidup saya, mindset saya berubah. Nah itu, saya berawal dari situ. Nah, ini kan itu berarti kurang lebih tahun berapa itu, Pak? Tahun 1994. Berarti kemudian berubah semakin baik sampai sekarang. Nah, ini kemarin kan Pak Agus juga membagikan beberapa foto kegiatan ya, yang berhubungan dengan buah-buah pertobatan ini hanya sebagian kecil ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa diceritakan apa saja sih kegiatan yang kemudian Pak Agus persembahkan sebagai buah pertobatan itu, Pak? Iya. Saya merenungkan
iman yang seperti ini. Bertobat itu berarti menjawab ya terhadap tugas perutusan. Oke. Ya. Banyak orang di dalam mengikuti Ekaristi, ya. Kamu siap untuk diutus, kita menjawab amin. Amin. Tapi berapa yang mau bergerak? Ya. Semuanya mengatakan ya amin, bahkan dengan lantang. Orang tua, adik-adik, anak-anak semuanya menjawab ya. Tapi siapa yang mau bergerak? Ternyata pertobatan itu adalah menjawab ya dan melakukan apa yang yang diimani seperti itu. Ya. Nah itu. Yang namanya pertobatan itu menjawab ya terhadap tugas perutusan. Nah, jadi ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, saya itu dirubah untuk selalu mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang seperti itu. Saya dibawakan ke sana. Ya. Ketika saya melakukan doa-doa seperti itu, ternyata iman saya itu semakin ditambahkan seperti itu. Ya. Jadi ketika saya memberi, justru diberinya itu lebih. Ya. Ketika saya meluangkan waktu, ya banyak keluarga ya justru yang menolak saya ya. Di saat orang-orang tidur saya pergi seperti itu. Istri saya pun juga bilang seperti itu. Ngopo mbok nang omah wae, ngopo seperti itu. Ya. Tapi saya tetap enggak, karena saya sudah komitmen toh. Sudah komitmen dengan Tuhan, aku mau hidup bersama denganmu Tuhan. Ya. Meskipun dalam kondisi seperti itu pun saya juga tetap melakukan seperti itu. Ya. Jadi ketika kita melakukan seperti itu tuh berkatnya melimpah. Nah itu saya merasakan, saya menjadi senang itu karena seperti itu. Ternyata karunia-karunia saya itu mengalir dalam hidup saya. Ya, ini Pak sekarang di masa dari 2020 hingga sekarang ini masih berlangsung pandemi COVID-19. Ya kan Pak. Kemudian dalam suasana pertobatan atau menjalankan aktivitas Bapak menjalani buah-buah pertobatan itu terasa tidak sih bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi sahabat? Karena ini tentu berat sekali untuk semuanya. Beberapa rekan kemarin ketika berbagi cerita mereka memang juga berjuang. Nah, apakah Pak Agus juga merasakan perjuangan yang sama? Iya. Iman itu sebuah proses ya. Tidak bisa begitu saya beriman sekarang terus sampai pun tetap seperti itu, enggak. Iman itu bergelombang turun naik. Kadang kalau bersemangat ya bersemangat, hujan pun berangkat, tapi kadang ya hanya merasa sedikit pun enggak berangkat. Iman itu sebuah proses. Nah, ketika kita mau mengikuti proses itu, ya, nah itu kita sebenarnya mau dibentuk oleh Tuhan. Ya meskipun hujan, ya, meskipun resikonya juga, ya. Banyak orang yang mengatakan, loh, kita itu kan punya iman. Ya, kita punya iman, ada orang sakit, masa kita nggak boleh mendekati situ, nggak boleh mendoakan. Justru secara iman kan kita bisa tumbuh dari situ. Ya. Saya tetap melakukan yang seperti itu. Ya. Oh, tapi ketika saya melakukan seperti itu, saya merasakan hidup itu luar biasa. Justru saya karunia saya semakin ditambah seperti itu. Ya, saya sedikit sharing beberapa waktu yang lalu itu saya sering mengirim komuni. Ya nyuwun sewu, itu saya mengirim komuni itu warga saya. Warga saya itu dulu dia suami istri, ya. Suami istri, kemudian dia itu seorang tentara. Nah, kemudian nyuwun sewu, dia itu punya bil. Punya bil toh. Sudah bertahun-tahun tidak pulang dari rumah seperti itu, ya. Kemudian ya istrinya pun sering curhat sama saya, piye Pak Agus kayak suami saya orang seperti itu. Ya didoakan saja Bu. Ada yang menanyakan juga membuat pil pria tandingan. Nek dia seperti itu ya aku ya berhak kok seperti itu ya. Dia ingin menandingi seperti itu. Nek dia punya wanita lain, aku ya harus punya pria lain. Manusianya begitu ya. Iya seperti itu. Kalau hanya seperti itu, kemudian apa istimewanya ibu dengan bapak? Enggak ada istimewanya. Doakan saja. Kalau ibu berdoa setiap jam 12 malam, yuk saya temani. Berdoa setiap jam 12 malam. Ibu bisa berdoa setiap jam 12 malam, yuk saya temani berdoa. Ibu janji, oke saya temani. Seperti itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu, bapak itu pulang, ya. Pulang ke rumah, ya. Tapi sudah dalam kondisi yang loyo, stroke. Iya, dia dalam kondisi stroke. Ya. Kondisi stroke sudah enggak, ya ibaratnya pulang dia tinggal lurus aja toh. Kemudian saya kirim komuni,
dia itu mau turun dari tempat tidur aja nggak bisa, ya, karena udah stroke. Ya, Saya bilang udah Pak, di dalam tempat tidur saja dapat itu. Tapi dia tetap berusaha. Dia tetap berusaha supaya Pak datang dari kamar tempat tidur melesat seperti itu sampai ruang tamu, dan akhirnya dia berusaha untuk naik di kursi yang tingginya segitu. Udah nggak usah naik Pak. Nah, dia tetap berusaha. Seperti itu. Terus saya tekuni, saya kirim komunikasi seperti itu ya. Tapi saya merasakan apa? Ketika dia berdoa Bapak kami, saya merasakan itu. Bapak ini doanya benar-benar serius itu. Kemudian dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Akhirnya apa? Hanya sekitar 1 tahun seperti itu, Bapak yang dulunya buta, stroke, ya kan diabetes, diabetes kemudian nggak bisa melihat, stroke, ya. Sampai akhirnya suatu saat, ya, dia itu bilang sama saya, Pak Agus, besok minggu tidak usah dikirim komuni, ya. Saya sudah bisa naik motor sendiri, ya. Itu dari seorang stroke, ya, nggak bisa jalan, nggak bisa melihat, ya. Akhirnya bilang sama saya, minggu depan nggak usah dikirim komuni Pak Agus, saya sudah bisa naik motor sendiri, ya. Kemarin sore saya muter-muter jalan-jalan ke gereja, ya, saya nggak nabrak pagar itu, berarti saya bisa pulang, ya. Berarti dari nggak bisa melihat bisa melihat, dari yang lumpuh bisa berjalan, luar biasa ya. Hari Minggu itu, kemudian pas hari Minggu itu saya ada giliran untuk mengisi renungan di Jogja, ya. Saya seperti itu ke Jogja, di Jogja saya ditelepon, ya. Pak Agus, Pak A meninggal. Padahal dia dalam 1 minggu bilang sama saya, Pak Agus minggu nggak usah dikirim komuni, ya, karena saya sudah bisa naik motor sendiri. Ternyata apa? Minggu itu dia terima komuni, ikut karis di rumah, dipimpin oleh Romo Swibet Koto. Nah, itu seperti itu, ya. Bayangkan, dari yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, ya. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa, ya. Bayangkan, karena pertobatan yang lumpuh bisa berjalan, karena yang bertobat yang buta bisa melihat, sampai akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan, ya. Karena apa? Dia tidak istrinya itu tidak mengobati dia. Karena apa? Nggak usah Pak Agus, nanti tak obat ke ya malah lunga meneh, ya. Nah sehat malah lunga meneh, wis mending rasa diobati wae. Sebenarnya kan wis nang omah. Aku ngobati larang-larang kan baca mari malah lunga meneh, nang sing rugi dia orang itu. Akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan, setelah itu dipanggil. Itu pertobatan itu membawa keselamatan yang luar biasa, bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Ini yang saya saksikan ketika saya berdoa seperti itu. Saya merasakan dia berdoa Bapak kami luar biasa. Makanya saya mengirim komuni ya semangat, karena orangnya semangat, ya. Itu pertobatan yang bagi saya, waduh, menerima sekali saya. Ya. Ini wah ternyata banyak hal yang Pak Agus bagikan. Nah sekarang kita berbagi Pak. Apa yang menjadi poin utama dari pengalaman Pak Agus ini untuk dibagikan sebagai motivasi untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari kita di rumah. Ya. Pelayanan itu berat, ya. Resikonya tidak hanya kecil, tapi justru keluarga resikonya, ya. Tapi ketika kita mau melayani dan menjawab ya terhadap tugas perutusan itu, ya, kita itu dikuatkan, kita dimampukan, ya. Saya nggak bisa merasakan ketika saya berdoa, nggak bisa merasakan apa-apa. Tapi ketika saya mendampingi orang itu untuk berdoa, saya merasa saya dipakai oleh Tuhan itu seperti ini, ya. Jadi saya merasakan semangat yang luar biasa ketika saya bisa melayani, ya. Maka Bapak Ibu, saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, meskipun dalam keadaan apapun, seberat apapun, ya, layani Tuhan melalui sesama kita yang ada di samping kanan kiri kita, tetangga kita, orang-orang yang di dekat kita. Kita layani dengan cara apa? Ya, dengan cara berdoa. Nggak bisa punya dana, nggak apa-apa, ya. Yang penting kita punya mulut untuk berdoa, sampaikan doa itu kepada Tuhan, ya. Itu kita berkatnya bukan hanya buat kita yang berdoa, tapi juga orang yang mendengarkan seperti itu, ya. Terima kasih Pak Agus untuk sharing yang luar biasa dari
merasakan pertobatan hingga bisa membawa pertobatan itu kepada pertobatan juga orang lain gitu ya Pak ya. Sungguh ini pertemuan luar biasa dan ini pertemuan yang keempat terakhir untuk bulan Kitab Suci tahun ini. Semoga tahun depan kita bisa berjumpa kembali, kita bisa berbagi pengalaman kembali, berbagi berkat dan semakin bertambah berkat. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian sudah menyimak episode demi episode bulan Kitab Suci ini. Semoga kita semua dapat berkat Tuhan. Sampai bertemu lagi. Matur nuwun, berkah dalem. Iya. Nuwun Pak. Iya, sami-sami ya. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami mengandalkan-Mu dan senantiasa memohon kepada-Mu. Untuk itu, dengarkanlah permohonan-permohonan kami ini. Ya Bapa, pandanglah kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Curahkanlah kasih-Mu atas kami. Bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah kami, saudara-saudara kami yang telah sakit karena wabah ini dari berbagai penyakit. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu dan menghibur serta meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon. Tuntunlah para pemimpin bangsa agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Sertailah tenaga kesehatan dan semua orang yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Kami mohon. Ya Bapa, gerakanlah kami semua, seluruh warga masyarakat untuk terlibat bersatu padu mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pemimpin bangsa kami serta aturan dan petunjuk kesehatan. Kami mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para gembala kami agar mampu mengembalakan umat-Mu dengan bijaksana di situasi yang sulit ini dan menuntun kami semua untuk semakin berserah diri kepada daya penyelenggaraan. Kami mohon. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Kami mohon. Ya Tuhan, utuslah roh cinta kasih-Mu kepada kami, agar segala yang kami upayakan dalam menghadapi masa pandemi ini, kami selalu dikuatkan. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu,
dan mampukanlah kami untuk selalu berharap kepadamu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita akhiri pertemuan yang keempat ini dengan doa penutup. Allah Bapa, sumber kasih sejati, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati kami, telah membuka pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu. Dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Kami percaya Engkau senantiasa akan memberikan kepada kami rahmat-Mu untuk menggerakkan diri dan hidup kami untuk melakukan pertobatan terus-menerus itu. Ini semua kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri pertemuan kita yang keempat ini. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, demikianlah pertemuan keempat bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Kiranya melalui bacaan dan permenungan pada pertemuan ini, kita semakin dikuatkan untuk bertobat dan kembali bersemangat dalam melayani Tuhan. 4 minggu sudah kita berproses dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Mulai dari pertemuan pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang berputus asa. Pertemuan kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Pertemuan ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dan pertemuan keempat, Yesus yang merupakan sahabat bagi mereka yang bertobat ini. Kiranya kita sama-sama dikuatkan untuk semakin yakin dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Yesus yang selalu ada menjadi teman seperjalanan kita, menemani kita, meredakan badai, melindungi kita dari segala hal-hal yang kita semua tidak inginkan. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih untuk bersama-sama dengan kami, Paroki Santa Parawan Maria Purworejo. Berkat Tuhan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Salah. Potong saya. Gue pas ini pejangan video. Kiranya pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional 2021 selama 4 minggu ini bisa menjadi kekuatan kita untuk semakin bersemangat melayani kembali, semakin dekat dengan Yesus, dan semakin mau berbagi dengan sesama kita. Terima kasih, berkat dalam.
hanya